wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amma ba'du. Penghormatan kami ucapkan kepada pengurus DKM Masjid Istiqlal Islamic Center Toronto, kepada seluruh anggota board yang berhadir di sini AICT, kemudian juga kepada seluruh para jamaah yang telah ikut serta membersamai dan juga ikut menghabiskan waktu liburan hari ini, hari Sabtu di Toronto, di masjid tercinta ini yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan juga atas keluangan waktu Bapak Ibu sekalian sama dengan anak-anak juga untuk hadir bersama di tempat yang mulia ini. Pertama, kami sampaikan terlebih dahulu juga kepada seluruh pendengar yang mengikuti kami baik melalui media sosial ataupun radio, Rasil dan TV Rasil, bahwa kita berada di tempat yang tidak lazim ini, ya, adalah di masjid. Lazim di tempat kita, lazimlah di masjid. Tapi di tempat ini adalah Masjid Istiqlal, yang Masjid Istiqlal Toronto, yang merupakan gagasan daripada saudara-saudara kita Muslimin di Kanada ini untuk mengasas sebuah masjid pertama yang dibeli oleh masyarakat Indonesia pertama sekali di Kanada. Dan masjid ini tidak dibangun dari awal, tapi ini adalah gereja yang dibeli, ya, nggak ada lagi yang pergi kemari, kemudian sudah dijual dan masyarakat Muslim di sini berinisiatif untuk membelinya, sehingga jadilah ini adalah masjid seperti yang kita rasakan, kita lihat saat ini, ya. Jadi masih nampak ada bagian-bagian memang merupakan ornamen gereja, masih ada, tapi bukan ornamen agamanya, tapi hiasan seni saja, ya, tidak masalah. Dan kita dapatkan, kita lihat ini adalah sebuah rahmat Allah, ya, pada saat, ya, kita bisa, ya, jadikan, ya, bangunan bersejarah, bahkan ini sudah tercatat sebagai bagian daripada heritage, ya, Kanada ini yang nggak bisa dirubah lagi bentuknya, artinya sudah lama, sudah bersejarah, tapi alhamdulillah dengan izin Allah kita pakai hari ini, ya, untuk sebagai masjid tempat kita beribadah sehari-hari, dan kiblatnya pun pas ke sana, ya. Ya, subhanallah, ya. Jadi seperti adanya, nggak mereng-mereng gini, ya. Langsung kiblatnya persis seperti bangunannya gitu. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah mudah-mudahan ini gagasan masjid pertama Kanada. Kalau di Amerika ada Masjid Al-Hikmah di New York, ya. Merupakan masjid Muslimin Indonesia pertama. Alhamdulillah kami telah ikut serta, ikut juga pergi ke sana, alhamdulillah, dan berkesempatan kali ini untuk di masjid Muslimin Indonesia pertama di negeri Kanada, ya, di tempat ini, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada yang mewakili Ibu Konjen yang ikut berhadir di sini, terima kasih kehadirannya, ya. Alhamdulillah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ya, jadi saya fokus ke yang hadirin di sini saja, ya. Mudah-mudahan yang lain bisa ikut serta untuk mendengarkan. Kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin belajar tentang kisah sejarah beliau. Yang ingin kami sampaikan dalam pertemuan kali ini itu adalah sejarah dan kisah akhlak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingin banyak belajar, kita ingin mengajak anak kita, keluarga kita, saudara kita, juga kita sendiri terutama, untuk bagaimana belajar tentang sejarah Islam ini. Sejarah daripada
tuntunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Saya sering dalam hal ini mempertanyakan di awal untuk kita paham. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang itu katanya kan bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Memangnya kalau Nabi nggak datang, orang nggak punya akhlak? Emangnya kalau bukan orang Muslim nggak ikut Nabi, orang nggak punya akhlak? Pernah jumpa nggak ya? Ketika jumpa lihat ya, orang yang mungkin dia non Muslim tapi akhlaknya baik gitu. Ya kadang mungkin juga orang ateis tapi kadang lebih itu dia daripada teman Muslim kadang ya. Nah, kadang kita jumpa seperti itu ya dalam hidup. Ya. Jadi gimana juga maksudnya? Emangnya kalau bukan orang Muslim nggak punya akhlak gitu? Nah, kita ingin sampaikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW datang untuk menunjukkan sebagai seorang yang pribadinya semua sisi akhlaknya itu baik. Kalau kita ada jumpa orang yang non Muslim mungkin atau ateis bahkan mungkin atau siapa saja dalam hidup kita, dia baik akhlaknya, tapi baik dari satu sisi yang lain enggak. Dia baik dari satu sisi lain enggak gitu. Mungkin secara sosialnya bagus, tapi tentang masalah istri, anaknya, keluarga, enggak bisa dijadikan contoh gitu, bahkan bisa rusak gitu. Ada orang yang mungkin secara keluarganya baik, bagus gitu, sosialnya bagus, tapi amanah dalam kerja nonsen. Ya dia akhlaknya baik satu sisi lain enggak gitu. Sekarang ada enggak satu pribadi yang dalam satu pribadi itu dari A sampai Z, ujung rambut sampai ujung kaki, luar dan dalam itu akhlaknya baik, semua bisa diteladani. Ada enggak? Mana orangnya? Nah, ini yang kita butuh nih. Ya kalau misalkan maaf Mas Agus baik gitu ya, Ustadz Agus nih baik, sisi ibadahnya ini, tapi sisi lain gimana? Nah, kemudian juga mungkin dari sisi ini sosial kerjanya ini bagus, ibadahnya gimana? Enggak. Kalau ini, jadi kita akan lihat akhlak yang dalam setiap pribadi kita kadang compang-camping kalau kita lihat pada pribadi orang gitu. Sehingga kita nggak tahu harus meneladani siapa gitu ya. Mau teladani dia di sisi ini oke, sisi itu enggak gitu. Sekarang dari semua sisi itu siapa sosok pribadi itu? Ya, itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah sendiri memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang sangat mulia sekali. Nah ini harus kita pahami. Makanya Nabi katakan bu'istu liutammima. Aku diutus oleh Allah untuk completely ya mengajarkan tentang masalah akhlak itu seperti apa. Nabi seorang ayah, Nabi seorang suami, Nabi seorang kakek gitu ya. Nabi seorang saudagar juga iya, seorang kepala negara juga iya, pemimpin agama juga iya ya, seorang tetangga juga iya ya. Ya, seorang suami yang punya bukan cuma satu istri, lebih daripada satu istri juga ya. Punya anak juga, punya cucu gitu. Juga menjadi apa namanya? Beliau punya menantu juga. Kalau kita udah tua, anak sudah menikah, gimana ya menjadi mertua yang baik gitu ya. Pernah nggak kita persiapkan diri jadi mertua yang baik misalkan? Gimana Nabi seorang mertua yang baik nggak ya? Ya. Ada kisah bagaimana kisah Nabi kita dengan siapa? Dengan Sayyidina Ali, dengan menantu beliau gitu. Ada kisahnya. Seperti apa gitu. Nah, jadi pada diri Nabi kita itulah yang kita katakan punya teladan isi akhlak yang baik. Nah, itu fungsi yang luar biasa yang dimainkan, yang menjadi fungsi dan juga risalah Nabi kita Muhammad SAW. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah sejauh mana kita penting dan perlu terhadap akhlak dalam kehidupan kita hari ini. Ya, sejauh mana nih perlunya kita kepada akhlak yang baik dan mulia. Kalau boleh kami katakan, ya,
bahwa seseorang itu dinilai dari kemuliaannya itu ada pada sejauh mana akhlak itu dia terapkan dalam kehidupannya. Karena akhlak itu adalah sisi yang paling mulia daripada seorang manusia. Maka kalau kita tanya sekarang, kita sebenarnya perlu orang cerdas kalau harus milih ya. Harus perlu orang cerdas atau orang baik gitu. Ya. Mana yang kita butuhkan itu? Orang cerdas atau orang baik? Dengan makna cerdas berbeda dengan baik gitu. Kalau harus memilih, jangan nggak bisa dikumpulin gitu. Ya, nggak bisa dikumpulin gitu. Kalau kita mau minta sama Allah, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Masuk soleh itu menurut kita yang langsung teringat apa? Baik. Belum tentu cerdas tapi gimana? Dia nggak cerdas seperti Ustaz Agus yang sampai sekolah di Ottawa gitu. Ya, misalkan. Tapi soleh orangnya, misalkan. Gimana? Boleh ya? Boleh, misalkan. Contoh. Kalau ini udah cerdas dan soleh ya, luar biasa itu. Kalau udah terkumpul cerdas dan soleh, alhamdulillah. Tapi ini kita kalau kata-katakan harus milih gitu. Cerdas dan baik. Walaupun kedua-duanya baik gitu. Kedua-duanya kita perlukan. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kami ingin sampaikan bahwa sisi unik dan sisi keutamaan manusia itu ternyata ada pada akhlaknya. Dan akhlak itu diajarkan dalam agama. Agamalah yang sangat memperhatikan akhlak. Agama yang memperhatikan akhlak. Sedangkan selain daripada agama, ya, apa yang diperhatikan, ya, tidak ada yang memperhatikan dan mengajarkan akhlak itu. Maka Bapak Ibu sekalian kita lihat di sekolah-sekolah kita di Indonesia, ya, berbeda dengan sekolah di sini. Memang di sekolah sini alhamdulillah banyak kelebihannya juga lah. Aturan-aturannya juga baik gitu. Tapi ada loh ibu guru yang mengajar di sini orang bule gitu, mengajar bukan di sini di Eropa gitu ya. Dia pernah bilang ke saya gitu, dia merasa bahwa orang Indonesia itu unik, dia bilang. Kenapa? Karena anak-anaknya itu baik-baik gitu. Apanya baik saya bilang. Ya kalau masuk itu ibu gurunya disalamin sama dia sampai gini, sampai ibu gurunya nggak tahu harus buat apa gitu. Ya, karena disalamin tundukkan begitu, ibu gurunya itu merasa tertegun, nggak tahu harus buat apa gitu. Karena merasa dia itu disanjung, dihargai, contoh misalkan. Itu kan akhlak orang timur ya, artinya menghargai orang lain. Gitu. Di sini nggak dihargai, ada modelnya lain gitu. Tapi akhlak orang timur itu halus sekali gitu. Saya ingin katakan apa? Bahwa siapapun orang nggak beragama, kalau diperlakukan dengan akhlak yang mulia, dia akan tersanjung. Dia akan merasa mulia gitu, dimuliakan. Nah, jadi oleh sebab itu, kita ingin katakan bahwa sesungguhnya agama diutus oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah, itu supaya untuk mengajarkan akhlak yang sangat mulia ini. Saya sekarang akan kasih tahu beberapa contoh daripada Nabi kita Muhammad, bagaimana beliau itu dalam kehidupan beliau mengajarkan akhlak secara applied gitu. Langsung bisa dicontoh dalam kehidupan beliau. Nah, karena akhlak itu nggak bisa diajarkan dengan teori gitu. Teori gitu. Nggak bisa. Dia adalah merupakan sesuatu yang applied gitu. Sesuatu yang bisa ditiru, diikuti, dilihat langsung gitu. Dan sifatnya menggugah jiwa gitu. Itu Bapak Ibu sekalian adalah akhlak loh. Maka orang penyair Arab ada bilang begini, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat wa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya umat itu masih akan tetap bertahan selama akhlak mereka itu ada. Fa inhumu dhahabat akhlaquhum, kalau mereka telah hilang, telah habis atau telah sirna akhlaknya, maka mereka pun akan hilang juga, akan sirna gitu. Akhlak itulah yang menjadikan kita umat itu bertahan. Tanpa ada akhlak, peradaban begitu juga dengan umat itu akan hilang. Nah, saya akan menyorot salah satu akhlak yang sangat terkenal daripada sisi Nabi kita Muhammad, dan itu menjadi akhlak paling inti yang harus kita ikuti dalam hidup. Yang mau tidak mau itulah harga diri loh. Ya.
Apa yang kita tahu akhlak yang paling terkenal dari sisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum beliau menjadi Nabi. Apa itu? Al-Amin beliau. Siddiq, jujurnya beliau. Al-Aminnya beliau. Sebelum beliau jadi Nabi itu sudah Al-Amin beliau. Terkenal. Dengan sifat amanah beliau. Amanah ini bahasa Arabnya amanah, bahasa Indonesianya apa? Ya, bisa dipercaya ya. Dia itu bisa orang yang amanah itu bisa dipercaya. Artinya orang amanah itu adalah orang yang mau menerima tanggung jawab, lalu kemudian menerima tanggung jawab dan mampu melaksanakan sesuai dengan harapan, itu amanah. Sesuai dengan harapan itu namanya amanah. Kita lihat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah ke Madinah. Dalam kisah hijrah itu kan ada beliau suruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di rumah beliau. Untuk apa? Karena Nabi berangkat hijrah besok, Nabi nggak ada lagi di Mekah. Dan Nabi berangkat hijrah diam-diam, gitu, nggak kasih tahu sama orang Quraisy. Di rumah beliau itu banyak sekali titipan orang Quraisy yang barang-barang berharga. Yang kalau Nabi berangkat itu rumah kosong, nggak ada yang jaga. Maka Nabi suruh Ali untuk Ali ambil ini punya si fulan, ini punya si fulan, kembalikan. Itu punya siapa? Punya orang Quraisy. Siapa orang Quraisy? Yang memusuhi beliau. Kenapa orang Quraisy taruh di situ, di rumah Nabi? Karena mereka yakin kalau seandainya di rumah Nabi Muhammad itu nggak akan hilang. Nggak akan ada pencuri yang ambil. Dan bisa diambil kapan saja. Kemudian nggak perlu bayar gitu. Free lagi. Jadi aman kalau di rumah Nabi gitu. Saking terpercayanya beliau. Nah lalu ketika Nabi berangkat hijrah, sebenarnya Nabi kan bisa balas dendam ya. Mereka mau bunuh Nabi, Nabi ambil semua yang mereka titipkan itu, Nabi bawa pergi ke Madinah gitu. Tapi enggak, Nabi enggak. Sebagaimana dipercayakan kepada beliau dan beliau mengambil amanah itu, ya beliau sampaikan sebagaimana adanya gitu. Walaupun harus resikonya beliau diusir sama yang ngasih amanah itu. Tapi transaksi perjanjiannya sudah jelas kemarin gitu. Sampaikan oleh Nabi, disampaikan. Amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidup beliau. Kemudian kita lihat bagaimana amanah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu adalah akhlak paling penting di dalam iman. Karena saya katakan bahwa hanya orang yang beriman sajalah yang mampu untuk mengamalkan akhlak amanah ini. Selain orang beriman, nggak mampu untuk berakhlak amanah dengan sejujurnya. Sering saya kasih contoh begini, supaya untuk mudah kita menalar dan memahami akhlak amanah ini. Karena akhlak amanah itu hanya diajarkan dalam Islam gitu. Emangnya akhlak amanah yang lain enggak? Yang lain enggak ada yang mengajarkan akhlak amanah. Hanya Islam yang mengajarkan. Contohnya seperti apa? Contohnya sering saya buat contoh begini. Mungkin kalian sering lihat video saya, mungkin akan paham contoh ini. Contohnya apa? Ya, seorang misalkan tetangga menitipkan emasnya 0,5 kilo kepada kita karena dia mau pulang ke Indonesia. Karena nggak mungkin bawa pulang dari Kanada nih. Ya. Titipkan 0,5 kilo. Dia akan akan balik pulang dan mungkin sebulan di sana. Emas 0,5 kilo dititipkan ke tempat kita, ya itu kemudian ada saksinya yang melihat, kemudian ada tanda tangan penitipan, ada kamera yang juga merekam gitu. Oke. Ketika ibu pulang dari Indonesia balik ke Kanada, ambil lagi uang itu. Ambil lagi emas itu. Dan disampaikan, diberikan dengan sebagaimana adanya. Amanah enggak tuh? Amanah. Yang kedua, ibu pulang ke Indonesia ada emas 0,5 kilo. Ibu titipkan kepada tetangga, dan itu tetangga tuh ketika titip uang ataupun emas itu nggak ada saksi, nggak ada transaksi, nggak ada CCTV, nggak ada apa-apa. Diterima sama tetangga. Oke?
Setelah itu dia ambil dan dia simpan di rumahnya. Ibu pulang ke Indonesia selama sebulan, balik lagi, dikembalikan sebagaimana adanya. Amanah tidak? Amanah enggak orang ini? Amanah. Yang mana yang amanah dari dua contoh ini? Yang kedua, yang pertama enggak. Yang pertama enggak amanah dia. Kenapa enggak amanah? Emangnya mau berkhianat dia? Enggak bisa. Semua ada, tercatat semuanya. Ada CCTV, ya, mencatat semua. Kalau dia berkhianat, bahkan dia akan celaka gitu. Pada saat kita mampu berkhianat dengan mudah, tapi kita nggak berkhianat, itulah amanah namanya. Kalau memang saya nggak bisa berkhianat sama sekali, saya akan bertanggungjawabkan semuanya karena saya nggak bisa berkhianat memang. Ya, itu bukan amanah, Bapak Ibu, bukan amanah. Ya emang nggak bisa berapa-apa, emang harus begitu. Kalau nggak, diri sendiri yang celaka gitu. Nah, makanya saya katakan bahwa ulama Islam mengatakan bahwa maka Nabi sampaikan dalam sebuah hadis beliau, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman orang-orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalah. Dan tidak ada agama orang yang dia itu tidak bisa memegang janjinya gitu. Ya. Jadi akhlak amanah itu sangat deep sekali gitu di dalam Islam. Akhlak yang betul-betul diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau praktekkan dalam hidup beliau. Sehingga beliau hubungkan antara amanah ini dengan iman. Makanya lihat ada amanah yu'minu amanatan kan. Kalau boleh kita katakan begitu ya. Antara iman dengan amanah satu rangkai kata dia. Ya. Iman dengan amanah itu susunan katanya sama gitu. Jadi hanya orang mukmin lah yang dia itu mampu kita ajarkan untuk bersifat amanah. Yang dia itu mampu untuk melakukan atau menerima suatu kepercayaan dan mampu untuk menaikkan sebagaimana adanya. Atau bahkan lebih baik daripada yang diharapkan. Nah, itu amanah tuh. Orangnya. Pada saat seseorang mampu berkhianat, tapi enggak berkhianat, dia tunaikan, Anda amanah. Jadi amanah nggak sembarangan bisa dipercaya gitu. Jadi amanah itu betul-betul kata-kata amanah gitu di dalam Islam. Ambil aja amanah, ya udah amanah gitu. Nggak bisa diterjemahkan dengan bahasa lain karena dia ada hubungannya dengan iman gitu. Nah, kalau bisa take responsibility ya itu yang lain-lain juga begitu gitu. Tapi saya bertanggung jawab atas dasar pertanggungjawaban saya dengan Tuhan saya, walaupun orang nggak melihat, walaupun ini, walaupun itu, tapi karena iman saya, nah inilah dari sikap amanah yang harus kita paham. Nah, sehingga dihubungkan antara amanah ini dengan iman. Hanya orang beriman yang mampu untuk beramanah sampai amanah seperti itu. Inilah yang raib hari ini, nauzubillah, dalam kehidupan orang mukmin. Kami ingin sampaikan itu. Kita lihat dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah adalah Abu Zar. Abu Zar ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta kepada Nabi untuk, ya Rasulullah, ala tasta'miluni. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memakaiku atau memberiku jabatan untuk sebuah kepercayaan? Jadi gubernurkah atau sisi yang lain? Karena pada saat Islam sudah jaya, kan Nabi perlu orang-orang yang dipercaya untuk mengurus umat Islam gitu. Ya, diberikan tanggung jawab sebuah jabatan untuk mengurus umat Islam. Jadi Abu Zar minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tasta'miluni, ya Rasulullah, tidakkah engkau kasih aku sedikit jabatan gitu? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Zar baik nggak orangnya? Abu Zar sahabat Nabi loh, orang yang paling banyak menangis, orang yang banyak tahajud, orang yang banyak puasa juga, ya, orang yang cepat insaf. Bahkan kisah seperti dengan Bilal kita ceritakan, Abu Zar cepat sekali insaf beliau, ya. Tapi apa kata Nabi? Beliau ini orang Abu Zar sering menangis gitu, orangnya lembut sekali hatinya gitu. Kan orang soleh, sahabat Nabi. Ketika minta jabatan sama Nabi, apa kata Nabi? Ya Abu Zar, innaka la dha'if wa innaha la amanah.
Wa innahu yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, kamu mau jabatan ya? Iya. Kan orang soleh kan? Kalau bukan orang soleh, siapa lagi kita kasih jabatan? Kan orang soleh, orang baik, orang dekat sama Nabi. Tapi kata Nabi apa? Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah. Kamu minta jabatan? Iya. Engkau ini lemah, kata Nabi. Lemah. Lemah kenapa? Orang baik kok, orang soleh gitu. Emangnya setiap orang soleh udah bisa pakai semuanya? Apa yang dia bisa dipakai kemana-mana aja? Kan enggak. Kenapa? Ini kalau ngurus masalah orang, ada capability tersendiri yang dibutuhkan. Engkau Abu Dzar nggak cocok untuk ini, walaupun engkau orang soleh, memang orang baik gitu. Orang yang tahajudnya mudah menangis, mudah insaf, gitu. Tapi kalau ngurus orang, kamu nggak bisa. Kalau diberikan jabatan, kamu nggak bisa. Engkau lemah kalau dalam mengurus jabatan. Nggak dikasih sama Nabi. Orang baik kok. Ya, orang yang dijamin surga. Tapi untuk ini nggak bisa. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadama. Hari kiamat nanti engkau akan bisa menyesal. Ya, dan engkau akan menyesal. Kalau kecuali hanya orang yang mampu untuk menunaikan amanah dengan sebenarnya. Tanggung jawab jabatannya itu dengan sebenarnya. Dialah yang tidak akan menyesal hari kiamat nanti. Jadi Nabi dengan amanahnya beliau sampaikan, sahabat beliau yang paling dekat dengan beliau, orang yang soleh, orang yang baik, ya. Tapi minta jabatan loh, gak dikasih sama Nabi. Karena apa? Amanahnya Nabi untuk mengatakan bahwa sesuai dengan Nabi tahu siapa Abu Dzar, Nabi tahu tentang jabatan dan juga tanggung jawab yang harus diemban, tidak Nabi kasih. Tidak Nabi kasih kepada Abu Dzar. Makanya di antara sabda Nabi juga apa? Beliau sampaikan bahwa idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau seandainya diberikan jabatan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran, kata Nabi. Ya, tunggulah kehancuran. Idza dhiyatil amanah fantadrisa. Kalau amanah itu sudah tidak dipakai lagi, tunggulah kehancuran, kata Nabi. Itu hadis beliau, hadis sahih. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana amanah itu disia-siakan? Kalau diberikan jabatan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, itulah dia maknanya. Kata Nabi, idza dhuyyatil amanah. Kalau amanah itu disia-siakan, tunggu kehancuran. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, gimana sih amanah disia-siakan? Kata Nabi, idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau diberikan sebuah perkara, jabatan, tanggung jawab kepada yang bukan ahlinya, yang berkompeten di bidangnya, tunggulah kehancuran. Apa-apa aja itu rusak loh. Nabi ada mengamalkan nggak apa yang beliau bilang itu? Ya. Beliau amalkan tidak? Ketika datang Abu Dzar, beliau kasih orang baik loh. Enggak, kenapa? Kamu bukan ahlinya di sini. Nabi tidak mau kehancuran. Jangan gara-gara kita orang baik itu banyak sholatnya, banyak jamaahnya. Tapi kan dikasih jabatan ini bukan jabatan yang sesuai bagi dia. Kapasitasnya tidak di situ. Itu lihat tuh akhlak dalam Islamnya. Yang kalau mungkin hari ini di Kanada ini kita dapatkan loh seperti itu, Ustaz. Ya, mungkin di Kanada ini orang kalau untuk sebuah pekerjaan nggak ada diminta ijazahmu apa? Ada diminta gitu. Hah? Apa juga yang diminta? Hah? Pengalaman kerjamu apa? Di bidang yang kamu mau ini ya. Bukan ijazahnya ya. Bukan ijazahnya, pengalamannya apa gitu. Kamu bisa apa di sini? Sesuai dengan kapasitasnya gitu. Nah, sehingga mungkin ya apa yang dikerjakan nampak baik. Kemudian juga orang yang kontrol, supervisor gitu. Supervisor kerjanya apa? Supervisor, betul-betul supervisor gitu. Dia akan betul-betul mengontrol, tidak bisa untuk disogok. Nggak bisa.
Kenapa? Memang keahliannya di situ dan dia amanah dalam menyampaikan apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Nggak ada istilah di sini kalau kita bangun rumah, yang saya tahu di sini misalkan kalau kita bangun rumah itu setiap apa yang kita bangun perlu pengawasan ya. Instalasi listrik perlu pengawasan khusus dari Siti gitu. Sanitasi air dari Siti. Kemudian apa lagi? Sampai baku juga harus ada interview dari Siti juga ya. Semua ya. Semuanya itu harus ada ini dari Siti semua. Artinya ini kan kita boleh buat aturan perlu ini perlu itu, tapi kalau yang menjalankan aturan tidak amanah gimana? Ya udahlah, kalau dicek dikasih amplop sih pulang dia reken selesai urusan, nggak usah ngecek di dalam. Bisa kan? Aturan ada, tapi yang menjalankan tidak amanah sama dengan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan di negeri yang kita boleh katakan misalkan non-Islam ini, akhlak-akhlak yang seperti itu, jangan sampai kita justru gara-gara itu jauh daripada Islam karena melihat bahwa tidak ada dalam Islam. Oh enggak, Nabi mengajarkan di dalam Islam komplit loh. Mereka mengamalkan, kita nggak mengamalkannya. Nabi sangat menekankan masalah amanah dalam hidup. Dan beliau sendiri praktekkan ya dalam hidup beliau praktekkan amanah itu gitu. Beliau praktekkan dalam masalah amanah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau ketika pulang beliau mendapatkan ada sebutir korma di atas tempat tidur beliau. Kita tahu rumah Nabi kan nggak luas-luas ya, kecil gitu. Ada korma yang jatuh di atas tempat tidur beliau. Lalu beliau ingin ambil, ketika beliau ingin ambil, teringat beliau apa? Jangan-jangan ini adalah kurma sisa daripada zakat yang apa namanya yang tersisa di rumah gitu dari zakat. Satu kurma aja gitu. Nggak jadi beliau makan. Apa juga? Ya, beliau suruh masukkan ke dalam apa namanya apa namanya disatukan dengan kurma-kurma lain yang merupakan kurma zakat. Ini tempat tidur kita gitu. Di rumah kita gitu. Tapi saking amanahnya beliau, nggak mudah beliau untuk itu. Pada saat beliau bisa berkhianat bahasanya, tapi beliau tidak melakukannya. Itulah amanah. Ya, amanah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pikir bahwa betapa pentingnya kita mendidik anak-anak kita hari ini dan kita perkenalkan bahwa kalau ternyata dalam kehidupan hari-hari di Barat ini, bagaimana mereka amanah terhadap tanggung jawab mereka, janganlah kita hilang kepercayaan kita kepada Islam, kepada agama kita, gara-gara kita melihat praktek amanah ada sama orang, nggak ada sama kita. Padahal inti agama kita itu mengajarkan amanah. Inti agama kita mengajarkan amanah. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah harus menjadi perhatian kita bersama. Ya. Jadi sikap amanah ini perlu sekali untuk kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita lihat contoh daripada amanah yang dipraktekkan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau. Ketika Mekah atau Ka'bah itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi. Kita tahu bahwa Ka'bah itu dulu kan dikuasai oleh orang Quraisy, tiba-tiba kemudian ditaklukkan oleh Nabi dengan izin Allah dalam Fathu Mekah. Nah, kemudian kunci Ka'bah itu secara turun-temurun itu dipegang oleh sebuah keluarga Utsman bin Thalhah. Keluarga Utsman bin Thalhah. Mekah itu pada saat itu dikuasai oleh umat Islam. Nabi adalah sebagai Nabi. Datang keluarga Nabi untuk meminta, ya Rasulullah, Ka'bah sekarang sudah kita kuasai. Datang Abbas, keluarga Nabi, paman beliau, meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kasih kunci itu biar kita yang pegang. Kunci Ka'bah gitu. Mulia sekali orang yang pegang kunci Ka'bah loh. Mulia sekali.
orang yang memegang kunci Ka'bah ketika Nabi berkuasa di Mekah pada saat itu dan kunci itu ada di tangan beliau, Abbas keluarga Nabi minta sama Nabi, ya Rasulullah, kasih untuk kita aja pegang kuncinya, jangan sama orang lain. Dikasih nggak sama Nabi? Nggak dikasih. Walaupun keluarga yang minta, nggak dikasih. Beliau panggil Utsman bin Talhah, beliau kasih, nih ambil kuncinya, tidak ada satu orang pun dalam hidupmu yang mengambil kuncimu kecuali orang zalim, kata. Nggak boleh ambil kunci ini, hanya orang zalim yang ambil kunci. Sejak dari dulu, turun-temurun sebelum Nabi menjadi Nabi, itu kunci sama keluarga Utsman bin Talhah, sampai hari ini kunci Ka'bah itu hari ini, yang kalau mau dibuka kunci Ka'bah itu mau dibersihkan, itu sama keluarga Utsman bin Talhah, keturunan dia terus sampai hari kiamat. Disuruh jaga sama Nabi. Siapa Utsman bin Talhah? Bukan keluarga beliau, bukan. Bukan keluarga beliau. Nggak ada hubungan dengan keluarga beliau. Justru Abbas yang paman beliau, keluarga beliau minta, ya Rasulullah, kunci biar kita yang pegang, dalam sejarah nanti biar kita yang pegang. Ya kita kan keluargamu gitu. Pantaslah kan kemuliaan megang kunci Ka'bah itu ada sama kita. Nggak dikasih sama. Berkuasa nggak Nabi pada saat itu? Berkuasa. Kunci Ka'bah loh. Nggak dipegang sama keluarga Nabi. Dipegang sama orang yang nggak ada hubungan dengan Nabi SAW. Amanah tidak. Jangan kita kadang-kadang ketika sudah berkuasa merasa adalah yang bisa dipercaya hanya orang-orang dekat aja atau bahkan keluarga saya gitu. Nabi nggak mencontohkan hidup begitu. Dalam mengurus umat yang besar ini, yang luas ini, masyarakat ini, nggak bisa kita hanya mampu percaya sama orang-orang dekat kita, sama keluarga kita aja gitu. Apatah lagi memanfaatkan jabatan untuk kepentingan orang dekat. Nabi nggak ajarkan sama sekali itu. Amanahnya beliau, bagaimana lihat orang yang sudah yang memang walaupun bukan orang keluarga beliau, tapi mampu memegang amanah, tetap dipercaya oleh Nabi SAW sampai hari ini. Tuh, nggak ada yang pegang kunci itu kecuali keluarga Utsman bin Talhah itu. Itu loh cara hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu saya jelaskan adalah sisi pertama daripada sifat amanah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita ingin belajar, nanti kita buka konsultasinya, adalah hal yang perlu untuk ditanyakan. Yang kedua, kita ingin bercermin daripada sikap Nabi ataupun sifat Nabi selanjutnya adalah kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang beliau kepada orang atau kepada siapapun gitu. Bahwa sunnah Nabi kita itu bagaimana Nabi praktekkan kasih sayang dalam hidup beliau. Nah, yuk kita bercermin gitu. Setelah kita bercermin sedikit, ya sedikit saja itu, nggak banyak kita bicara masalah amanah gitu. Tapi itu semua adalah cerminan daripada Nabi kita. Selanjutnya kita bercermin tentang bagaimana Rasulullah SAW itu kasih sayang dalam hidup beliau. Agama Islam ini kalau boleh kita katakan adalah agama kasih sayang yang turun dari Allah kepada nabinya, dan dari nabinya kemudian kita lihat bagaimana kasih sayang itu tersebar di atas muka bumi ini. Tingkat ukuran kasih sayang di dalam Islam itu, ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, apa kata Nabi? Tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian sampai dia itu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Itu ajaib hadis Nabi ini, ya. Tidak sempurna iman kita sampai kita mampu mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri gitu. Wow, ajaib sekali ini. Bagaimana ajaran kasih sayang di dalam Islam. Yuk kita lihat sedikit contoh-contoh, ya. Bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat.
dan juga kepada siapapun gitu. Makanya apa saja yang menjadikan nampak tidak ada kasih sayang di antara kita itu ajaran sesat, bukan ajaran Nabi itu. Ya, yang nampak saling membenci itu ajaran sesat, bukan ajaran Nabi. Walaupun ada orang yang bilang bahwa ini kan sunnah Nabi, tapi sunnahnya dengan ajak membenci orang gitu. Ini ajaran, ini Quran sunnah loh. Kami ini pengikut Quran sunnah gitu. Ini kami pengikut salaf. Tapi dengan cara apa? Ngajak benci orang gitu. Enggak, Nabi enggak pernah mengajarkan seperti itu. Enggak ada Nabi ajarkan seperti itu. Kita lihat contoh misalkan Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal masih muda pada saat itu. Beliau sangat menjaga untuk sholat di Masjid Nabawi. Jaga betul beliau. Mau beliau jaga itu. Kemudian ketika subuh hari, beliau sholat bersama Nabi subuh, lalu pulang sholat bersama dengan orang kampung beliau di masjid. Berarti pada waktu yang kedua, sholat subuh pertama bersama Nabi, selesai sholat subuh bersama Nabi, baru sholat di kampung beliau pulang. Sholat di masjid beliau. Beliau jadi imam gitu. Orang kampung jadi makmum. Terlambat nggak sholatnya? Terlambat, karena waktu kedua. Lalu ketika dalam sholat, Nabi Muaz bin Jabal, panjang pula itu baca ayatnya. Sudah terlambat subuh, panjang baca ayat lagi. Makmum yang di belakang udah nunggu sholat sedari awal kan. Muaz belum sampai jadi imam, ya belum sholat. Udah jadi imam, panjang pula ayatnya yang dibaca. Sampai ada satu orang yang makmum daripada Muaz keluar, tidak mau sholat subuh sama dengan Muaz. Keluar sholat sendirian, habis itu pulang. Dan orang ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengadu siapa? Mengadukan Muaz. Bagaimana dia diadukan? Ya Rasulullah, aku bekerja di kebunku, ya, dan aku terlambat pergi kerja kebunku selalu gara-gara Muaz yang memperpanjang sholat. Ya, yang memperpanjang sholat. Diadukan sama Nabi, ya. Ya. Bagus nggak panjang sholat itu baca ayat panjang-panjang? Baguslah. Masa sih orang ini nggak menghargai Muaz bagus panjang baca? Kan baik Muaz ini. Diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diadukan demikian, Nabi panggil Muaz. Ini kan ada aduan. Lalu Nabi ingin dengar bagaimana sikap daripada Muaz. Ya, makanya kita kalau ada orang yang mengadu pihak lain, jangan langsung kita mengiyakan langsung, jangan. Tapi dengar dulu dari pihak yang lain juga. Ya, walaupun kondisinya nampaknya sangat meyakinkan, ya, tapi dengar dulu dari pihak yang lain gitu. Sebagaimana kata Sayyidina Umar, ya, bahwa kalau ada orang yang datang kepadamu mengadu bahwa ada orang lain yang telah mencongkel matanya satu, kata Umar, jangan mudah percaya. Kalau ada orang yang matanya udah nggak ada lagi satu itu, ngadu bahwa si fulan tuh sudah mencongkel mata saya, udah hilang satu nih. Jangan percaya dulu katanya. Sampai engkau melihat orang itu yang diadukan, barangkali orang yang diadukan itu matanya udah tercongkel dua gitu. Ini cuma satu, mungkin yang satu lagi udah dua-duanya hilang, kata Umar gitu. Jangan mudah percaya, kata Umar. Sebelum engkau dengar dari kedua-duanya. Lihat tuh. Ya, dalam melihat sebuah keadilan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memanggil Muaz. Wahai Muaz, nih ada orang yang sholat bersama denganmu mengadu nih. Bahwa dia nggak mau sholat subuh gara-gara engkau memperpanjang sholat subuh. Sehingga dia nggak sempat pergi kerja. Apa pendapatmu? Muaz bilang, ya Rasulullah, aku kan sholat subuh bersamamu di masjid. Setelah sholat subuh bersamamu di masjid, baru aku pulang. Sholat bersama dengan mereka. Jadi aku terlambat. Karena sholat di waktu yang kedua. Terus engkau memperpanjang
bacaan dalam sholat. Iya ya Rasulullah, aku perpanjang bacaanku dalam sholat. Nah, berarti udah pas, aduannya itu sudah klop, betul, nggak mengada-ada. Apa kata Nabi? Marahlah Nabi di situ. Afattanun anta ya Mu'az? Engkau ini buat fitnah wahai Mu'az. Man shalla bin nas falyukhaffif fa inna min waraihim dzal hajah. Ya. Barang siapa yang dia itu sholat bersama dengan banyak orang, hendaklah dia itu memperingankan sholat dan memperpendek sholatnya. Karena di belakangnya dhaif wa dzal hajah. Di belakangnya ada orang-orang jadi makmum, dia dhaif, lemah dan mungkin ada keperluan, kata Nabi. Dipersingkat, kata Nabi. Ya, dipersingkat. Karena di belakang ada orang yang sakit mungkin, ada orang yang punya kebutuhan macam-macam. Nggak boleh kau perpanjang. Dimarahin sama Nabi. Dimarahin gara-gara sholat atau gara-gara mencuri. Gara-gara sholat loh. Gara-gara jadi imam. Emangnya salah? Ya salah lah. Kenapa? Tidak ada empati terhadap orang. Tidak bisa memahami kebutuhan orang lain. Nabi mengajarkan sunnah beliau, sunnah yang empati terhadap orang. Walaupun dengan sholat, nggak bisa kita dengan sholat itu mengusir orang. Nggak bisa kita dengan sholat itu menghambat hajat orang. Nggak bisa. Hanya gara-gara, ini kan amal soleh ini. Itu nggak bisa. Kalau memang itu betul amal soleh, ya juga harus soleh bagi semua orang. Nggak ada yang mencelakai orang lain gitu. Agama kasih sayang. Kemudian contoh lain lagi, misalkan kita lihat ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dalam sholat subuh, ya, kebiasaan adat beliau, bacaan beliau panjang dalam sholat subuh, panjang daripada sholat-sholat yang lain gitu. Tapi suatu ketika Nabi dalam sholat, Nabi persegera sholat beliau. Dan selesainya lebih cepat daripada biasa. Ya. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, gak biasanya engkau mempercepat sholatmu. Kenapa sholat subuh kali ini singkat sekali gitu? Gak lazim seperti itu. Ada apa? Para sahabat tanya, ada apa? Apa jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inni sami'tu buka as-sabi fa'ashfaqtu ala ummi. Aku di belakang mendengar ada tangisan bayi, kata Nabi. Tangisan anak kecil. Ketika sedang sholat Nabi, ada mendengarkan tangisan anak kecil di belakang. Fa'ashfaqtu ala ummi, dan aku kasihan dengan hati ibunya. Aku kasihan dengan perasaan ibunya. Ada anak kecil yang menangis di belakang, ibunya berarti hadir di situ, karena ada suara anak kecil pasti ada ibunya kan, apalagi sholat subuh ya, dibawa, berarti subuh itu dibawa sama ibunya mau sholat subuh bersama Nabi, dibawa anaknya masih kecil itu sholat bersama Nabi, dengarkan suara tangisan bayi itu, kemudian Nabi persegerakan sholat subuh yang biasanya agak lama sedikit. Nabi persegerakan gara-gara Nabi kasihan atas perasaan daripada ibunya yang mendengarkan tangisan bayi. Bagaimana perasaan ibu yang mendengarkan anaknya menangis gitu? Itu berbeda sama ayah-ayah gitu. Kalau ayah-ayah, kalau tangisan bayi ini suruh pindah kamar dia, pindah kamar sana, bubuk lagi sana dia. Iya gitu. Ayah-ayah nih ya. Yang itu Mas Arif. Ya, itu kan Mas Arif bilang ya gitu. Jadi kalau anaknya nangis ya pindah kamar dia. Kalau seorang ibu bukan pindah kamar, dia mendekat dengan anaknya gitu. Kalau kita enggak, ya beda perasaannya ya. Ya karena kita harus mikir kerja besok ya. Jadi walau ya harus tidur pulas ya. Nah, makanya Allah berikan ibu-ibu tuh ya kemampuan untuk walaupun tidur kurang tapi sanggup. Ya, begitu ya ibu-ibu ya.
walaupun tidur malam hanya sejam 2 jam, tapi nggak pernah ngeluh gitu. Tapi bapaknya ini udah semalam tidur dikit, malamnya besoknya marah-marah, ya. Kenapa marah-marah? Kurang tidur tadi malam. Tapi ibu-ibu nggak begitu. Betul gitu ibu, ya. Ya, antusias banget. Betul. Masya Allah ya. Nah, kita lihat ya, Nabi ngajarkan loh bagaimana mengikuti sunnah beliau itu empati dan tahu merasakan perasaan orang lain. Gitu. Kita emang sering merasa bisa, tapi nggak bisa merasa gitu. Selalu merasa bisa gitu, tapi nggak bisa merasa, itu ada masalah kita. Yuk, mari kita rasakan bagaimana perasaan orang lain gitu. Ya. Nabi ngajarkan loh, dalam menjalankan agama, menjalankan sunnahnya, kita betul-betul merasakan dan empati kepada orang lain dan juga kasih sayang. Nah, sehingga dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau diminta, Nabi tidak pernah mengatakan la. Kalau ada yang minta sama Nabi, Nabi nggak pernah mengatakan la, nggak pernah gitu. Sampai pernah Nabi katakan wa ibta alayya fa idza ja'ani adfa'u, ya. Atau kama qala. Ada orang yang minta kepada Nabi, Nabi enggak punya apa-apa gitu. Ya. Sampai Nabi bilang, pergi ke pasar, engkau ambil apa yang kamu perlukan, aku yang bayar bilnya bahasanya. Itu ketika Nabi enggak punya apa-apa gitu. Nabi suruh aja apa yang kamu butuhkan di pasar, ambil, dan aku apabila datang kepadaku, aku yang akan membayarnya nanti. Enggak pernah Nabi bilang enggak kalau ada orang minta gitu. Bisa nggak ya kita hidup tuh kalau orang minta nggak mengatakan no gitu, nggak pernah menolak gitu. Nabi seperti itu, sudah tahap itu kehidupan beliau, ya sunnah beliau sampai seperti itu. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan itu bagaimana kasih sayang beliau. Nah, jadi dua sifat ini Sallallahu Alaihi Wasallam, ya saya ingin menggambarkan sedikit bahwa itu sifat Nabi kita loh. Amanah pertama sekali, ya. Yang kedua kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya. Nah, kita azan subuh, azan asar jam berapa nih? 4 lebih, iya sempat. Ya? Sempat. Berarti sudah azan nih? Sudah azan ya? Oke. Ya. Setengah jam lagi kita sholat. Setengah jam lagi sholat asar atau sekarang? Setelah azan masih ada jeda sedikit 15 menit. Wudu dulu. Oke, jadi sekarang azan terus kita. Masih ada 15 menit untuk pertanyaan. Enggak, kita habis asar masih lanjut lagi. Oh ya boleh, kalau gitu kita sholat dulu. Ya. Sesi kedua. Jadi nanti konsultasinya pertanyaan setelah sholat asar. Oke. Ya. Baik, kita insya Allah kita lanjutkan sesi tanya jawab dan konsultasi nanti setelah sholat asar insya Allah taala. Ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian Masjid Istiqlal Toronto yang dimuliakan Allah. Kalau di Jakarta kita ada Masjid Istiqlal Jakarta, maka di Osaka ada Masjid Istiqlal Osaka, di Asia, maka di North Amerika ada Masjid Istiqlal Toronto. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Nah, alhamdulillah. Jadi ada di Amerika ada Masjid Istiqlal Houston, ya. Insyaallah taala. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali di sore yang berbahagia ini. Kita masuk sekarang sesi tanya jawab yang kita akan memberikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada hal yang perlu ditanyakan baik mengenai topik ataupun bahkan di luar topik, tapi selama itu topik kehidupan, jangan topik bukan kehidupan dan kematian, topik Islam silakan ditanyakan. Insyaallah kalau saya nggak bisa jawab, saya akan katakan wallahu a'lam, dan saya akan belajar, mudah-mudahan suatu ketika saya bisa memberikan jawaban.
Kalau mampu kami berikan jawaban, insya Allah kami berikan jawaban sesuai dengan pengetahuan yang kami tahu, yang kami baca, dan kami belajar dari guru-guru kami. Nah, tadi ada pertanyaan, mungkin perlu untuk saya ulangi. Ada yang bertanya bahwa kalau seandainya ya, seorang masuk ke masjid, lalu kemudian didapatkan sudah jamaah. Jadi akhirnya dia tidak sholat tahiyatul masjid. Nggak sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Ya karena ketika masuk sudah langsung sholat berjamaah. Jadi kan ikut sholat berjamaah. Nah, apakah ketika selesai sholat fardu tersebut, apakah dia memulai tahiyatul masjid dulu, baru kemudian sholat sunnah rawatib, atau apa? Atau rawatib dulu, baru tahiyatul masjid? Nah, ini pertanyaannya ya. Maka jawaban kami adalah bahwa kita disunnahkan kalau masuk ke masjid untuk melaksanakan tahiyatul masjid. Itu sunnah Nabi SAW memulai masuk masjid dengan tahiyatul masjid. Hanya ada satu masjid saja yang di dunia ini yang kita enggak tahiyatul masjid masuk ke dalam. Masjid apa? Masjidil Haram. Tapi masuknya dengan cara apa? Tawaf 7 kali. Ya lebih berat lagi gitu. Enggak ada tahiyatul masjid tapi tawaf 7 kali. Itu yang membedakan masjid haram dengan masjid biasa. Lalu ini juga hikmah tahiyatul masjid adalah lain untuk membedakan antara rumah Allah dengan rumah kita sendiri gitu. Kalau rumah kita sendiri ya suka kita mau apa gitu. Tapi kalau rumah Allah, masjid di rumah Allah, ini kita masuk harus dengan melaksanakan, bukan harus ya, dianjurkan untuk melaksanakan sholat dulu 2 rakaat baru kita duduk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah jawaban kami bahwa kalau sudah tahiyat mulai sholat fardu, ya langsung aja dengan sholat fardu, dan tahiyatul masjid itu sudah include di dalamnya, nggak perlu lagi diulang. Nggak ada mengulangi tahiyatul masjid atau kita mengqadha tahiyatul masjid di nanti setelah fardu, tidak ada. Karena dianggap sudah melaksanakan sholat, karena yang penting tidak duduk di masjid kecuali setelah sholat. Kalau nggak ada waktu sholat fardu, maka sholatlah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau sudah ada sholat fardu, ya nggak perlu lagi tahiyatul masjid. Nah, gitu. Ya, gitu dia. Nah, fungsi tahiyatul masjid tersebut. Maka mohon kita sadari dan kita jaga kalau masuk ke masjid, apalagi hari-hari ini kan orang masuk ke masjid untuk foto-foto ya. Ya, lupa kalau masuk setelah itu keluar pulang gitu. Jadi masuk masjid untuk foto-foto doang gitu ya. Enggak ada untuk ini harus diperhatikan, jangan sampai kehormatan masjid itu tercela atau ya apa namanya ya kurangnya hebat masjid itu gara-gara kita yang datang ke masjid untuk foto-foto gitu. Jangan ya. Sholat dulu 2 rakaat, ada kehormatan masjid harus dijaga ya. Baru kemudian yang lain. Ada tambahan tentang itu Ustaz. Kalau ya, sedang masuk, kemudian sedang mendapatkan imam sedang khutbah sholat Jumat, itu apakah sholat tahiyat dulu? Nah baik, kalau misalkan kita masuk ke masjid, imam sedang khutbah, ngapain kita? Apakah kita sholat sunnah atau kita langsung dengar imam yang sedang khutbah? Nah, kedua-dua pendapat para ulama ini ada. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa dia melaksanakan tahiyatul masjid baru kemudian mendengarkan khutbah. Ada ulama yang mengatakan dalam mazhab Imam Malik ya, itu adalah dengan cara dia langsung duduk, tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, langsung dia mendengarkan khutbah kalau imam sedang khutbah. Ya. Nah, kami menyarankan adalah kalaupun orang yang masuk ke masjid melaksanakan tahiyatul masjid, maka laksanakan tahiyatul masjid secara khafifatain, yaitu secara ringan dan singkat. Ya, jangan diperpanjang. Nah, ini ada juga sebahagian orang, kalau lihat mungkin di Kanada ini ada, setelah imamnya naik khutbah, dia sengaja dari duduk tadi berdiri untuk sholat gitu. Cobalah perhatikan, ada orang-orang begitu. Ya. Jadi imam sudah tadi ke azan tuh, setelah azan ke imam mulai khatib mulai khutbah. Dia yang tadi duduk, pada saya itu bangun dia untuk sholat. Allah alam sholat apa itu? Itu enggak begitu, karena aslinya kalau imam sedang berkhutbah, khatib sedang berkhutbah pada sholat Jumat,
itu kita semua adalah mendengarkan. Cuma masalahnya sekarang orang yang terlambat datang gitu ya. Dia mau duduk, dia dengarkan langsung atau sholat sunnah. Nah, di sini ada yang mengatakan ya sholat, ada yang mengatakan duduk saja. Jadi kedua-duanya boleh diambil. Kalaupun misalkan diambil, maka ambil sholat, tapi yang khafif, yang ringan, tidak diperpanjang sholatnya. Kenapa? Tidak diqadha juga. Biar nggak datangnya ya. Datangnya awal. Ya kalau datang awal ya jelas. Kalau datang awal imamnya Bapak khatib belum khutbah ya dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya silakan. Oh ya tadi apa tadi? Ada yang bilang pengemis itu haram. Karena sekarang banyak pengemis yang katanya lebih kaya daripada kita. Itu haram atau bagaimana? Ya ada. Nabi sendiri banyak orang nggak punya yang dibeli oleh Nabi. Betul. Nah, ada pertanyaan, saya mendengar bahwa haram memberikan kepada pengemis, gitu ya. Nah, gimana Ustaz? Wah, kadang ada pengemis yang lebih kaya daripada kita. Nah, konsepnya adalah orang yang meminta itu kan orang yang butuh, orang yang perlu, makanya dia meminta kan. Maka kalau kita membantu orang yang membutuhkan dan meminta, boleh tidak? Boleh. Bahkan dianjurkan kan. Sekarang jangan Ustaz, karena yang mengemis itu lebih kaya daripada kita. Kalau tahu dia lebih kaya daripada kita, jangankan untuk dikasih, tangkap dia. Kalau tahu betul dia kaya daripada kita, mengemis untuk kekayaan. Tapi sekarang kita nggak tahu yang datang sama kita itu apakah betul dia butuh atau tidak. Tapi zahirnya apa? Butuh kan? Zahirnya butuh. Tapi kalau kita tahu dia menipu kita dengan itu, bukan saja nggak boleh kasih, nggak boleh dibiarkan, tangkap dia. Intinya positive thinking. Enggak, kita memberi sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau kita tahu zahirnya adalah dia membutuhkan, ya mau kita kasih silakan. Ya. Kalau zahirnya, kalau kita tahu aslinya seperti apa, jangan dikasih, nggak boleh dikasih. Apalagi dia mencoba untuk menipu orang kan. Kalau sudah menipu orang, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Yang menipu kami itu bukan daripada kami. Itu bukan golongan Nabi loh. Kamu bukan golongan Nabi Muhammad. Ngapain ke sini gitu? Kenapa? Kamu menipu kami. Kamu nggak cacat, buat cacat ya. Padahal nggak butuh meminta gitu. Satu. Yang kedua, jawaban saya adalah bahwa kalaupun ada orang yang mengemis dan butuh, bagaimana syarat standar dia boleh untuk meminta? Itu pengemis itu juga lo harus tahu loh fikih meminta. Gitu. Jadi seseorang boleh meminta kepada orang lain pada saat dia tidak ada yang dia makan pada hari itu. Ketika dia kemudian meminta kepada orang lain dan diberikan dan cukup yang didapatkan itu untuk dia makan pagi sampai malam hari, stop, nggak boleh minta lagi. Saya nggak ada yang belum saya makan sampai siang ini, minta mohon bantu saya. Dia minta dia itu nggak apa-apa, dia boleh minta itu halal. Tapi kalau dia meminta ya taksir, kemudian dia mau minta supaya dapat banyak, bahkan untuk makan hari ini udah dapat dia itu kalau beli itu makan sore, siang, pagi itu ada dia sudah. Tapi masih minta juga untuk besok gitu. Untuk besok, untuk lusa, untuk tahun depan bahkan mintanya. Itu haram dia makan. Nggak halal dia makan. Karena Islam tidak mengajarkan, tidak mengizinkan seseorang itu memenuhi hajat kebutuhannya dengan meminta. Tapi kalau dia minta untuk hari ini aja, membuktikan bahwa dia sedang emergency exit kan. Sedang emergency kan. Dia nggak tahu harus kemana. Gitu. Mau buat apa. Kalaupun harus bekerja, kalau nggak makan apa-apa, gimana mau kerja? Maka dia betul-betul basic untuk hari ini nggak ada deh. Dia minta gitu, boleh. Tapi kalau sudah itu nggak boleh lagi minta. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah kenapa orang
datang ke masjid meminta-minta. Kan banyak minta-minta itu ke masjid kan? Kira-kira apa? Kenapa nggak ke kantor gitu? Kenapa nggak ke kantor mintanya? Apalagi misalkan kantor bupati atau gubernur, apalagi istana presiden dengan bupati. Hah? Bupati ya. Apalagi apa namanya dinas sosial gitu ya. Dinas sosial gitu. Kalau Pak Presiden itu dinas sosial. Kenapa nggak datang minta-minta ke dinas sosial? Kenapa? Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Kenapa? Orang Islam itu generous. Kok bisa yakin dia? Dinas sosial pasti itu uang sosial semua di situ. Tidak ada fungsi justru. Uang negara itu lebih kaya dinas sosial kadang daripada orang-orang di masjid. Hah? Dinas sosial pakai proposal dulu ya. Ya. Kalau ke masjid nggak perlu pakai proposal ya. Ya pasti dikasih. Ya. Nah, betul. Nah, kita dapatkan juga masjid atau bahkan mungkin di tempat ini ada gereja gitu ya. Tempat ibadah lah secara umum. Terkhusus masjid kita dapatkan. Kenapa orang datang ke masjid? Nah, karena orang yakin secara naluri bahwa di masjid itu banyak orang baik loh. Banyak orang yang mampu mengasihani orang lain. Makanya di dalam filsafat itu kita dapatkan bahwa orang yang rutin dan baik hubungannya dengan Tuhan itu adalah orang yang kualitas kasih sayangnya itu lebih kepada manusia. Ya. Orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Tuhan rata-rata orang biasa. Dan melalui masjidlah kasih sayang Tuhan itu ditransfer gitu kepada hamba-hambanya. Di sini, di tempat ibadah itu kasih sayang Tuhan itu ada, kasih sayang Allah itu ada. Walaupun kadang orang minta-minta itu dia hanya enggak untuk ibadah, ya untuk minta-minta doang gitu ya. Tapi kita harus tahu di masjid itu juga pengemis banyak gitu. Yang masuk ke masjid itu pengemis. Kita ini pengemis loh. Tapi mengemis sama siapa? Kita ngemis sama Allah. Tapi di luar itu ngemis sama manusia. Itu nggak baik. Itu nggak baik. Kita ke masjid mengemis sama Allah kan minta kasih sayang Allah. Nah, saya ingin menjelaskan aja bahwa di masjid itu, kenapa di masjid orang meminta-minta begitu? Karena di masjid itu ada kasih sayang Tuhan. Dan di masjid itu orang ada hati nurani gitu. Maka orang yang sering ke masjid, menjaga masjid, hidup ada hati nurani, orang yang ada kasih sayangnya lebih, orang yang memang hubungannya dengan Allah itu baik loh. Itu betul-betul kejadian memang. Nah, maka kita juga mau meminta kepada Allah, dekatlah dengan masjid. Mau dapat kasih sayang Allah, dekatlah dengan masjid. Mau mengemislah sama yang punya rumah gitu. Ya, kalau mereka mengemis sama tamu, ya, sama tamu bukan yang punya rumah. Semestinya dia mengemis sama yang punya rumah kan. Ya, itu dia. Kita pengemis juga, tapi kita ngemis sama Allah gitu. Jadi mereka ngemis sama manusia. Nah, makanya saya katakan bahwa masjid itu adalah pembuktian iman kita kalau boleh kita sampaikan. Sebagaimana sabda Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat ada orang laki-laki atau seseorang yang dia itu mondar-mandir sering ke masjid untuk melaksanakan ibadah, saksikanlah dia itu beriman, kata Nabi SAW. Orang yang hidup hatinya itu dekat dengan masjid, maka kata Nabi, fashhadu lahu, persaksikanlah baginya dia itu orang mukmin. Nah, orang yang memang hidupnya dekat dengan masjid, mondar-mandir ke masjid, bukan ngepel doang. Ada juga yang ngepel kerjanya di masjid, ngepel dia. Pas azan udah selesai pulang dia. Udah selesai tugas, ngepelnya udah selesai gitu. Begitu azan pulang dia. Ya itu sekarang masuk tugas tukang azan kan, orang ngepel-ngepel itu sebelum waktu azan sudah siap selesai kan. Ya.
udah rapi semua, udah wangi, itu pulang dia. Ya. Tapi maknanya adalah pergi untuk beribadah di masjid. Maka Allah katakan, "Fasyhadu lahu bil iman", persaksikanlah dia itu beriman. Gitu. Baik, silakan. Hal-hal fikih masjid yang mau ditanyakan silakan. Dihubung ini. Besok kita mungkin ini nggak di masjid, jadi nggak hal masjid, yang lain, masalah jamaah dan yang lain silakan. Silakan bagi yang hadir onsite masjid, ibu-ibu belum bertanya ini. Silakan. Kalau ya saja. Oh, silakan. Saya lihat di beberapa masjid lokal itu ada dua untuk cancel untuk donasi masjid itu ada dua tipe berbeda. Yang pertama itu ada masjid yang membuat kotak amal itu panjang dan dipilah-pilah. Ada zakat, ada fitrah, ada zakat tanah. Ada masjid yang cuman ada masjid yang satu kotak seperti kita gitu Pak, cuma satu lubang gitu Pak. Ada saran Pak. Menurut Pak Ustadz sebaiknya yang mana lebih baik? Ada masjid yang yaitu menerima dana dari luar atau yang sedekah dari luar itu dipilah-pilah gitu. Ada infak, sedekah, zakat, anak yatim lagi misalkan kan, untuk sekolah lagi kan. Dipilah-pilah gitu. Sedangkan ada masjid yang cuma hanya satu aja gitu ya. Semua masuk di situ gitu. Menurut Ustadz mana yang lebih baik? Sekarang kita harus tahu loh, kalau kita pilah-pilah. Ada sedekah yang kita terima itu sedekah wajib, ada yang sedekah sunnah. Ya, kalau sedekah wajib berupa apa? Zakat gitu. Kalau zakat itu ya harus diperuntukkan kepada 8 macam penerima, nggak boleh kepada yang lain. Ya, maka untuk lebih amanah kita menjaga. Kalau ada orang menginfak memberikan zakat, maka pengurus masjid itu sebagai amil zakat. Fungsinya sebagai amil zakat. Dia harus mentransfer itu untuk ke 8 model ini. Atau berapa macam penerima zakat yang ada di dalam masyarakat. Baik 3, 4, 5, ya. Atau mungkin cuma 2 gitu. Sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Kadang cuma 2 aja yang ada gitu. Udah 2 aja. Gitu. Maka zakat sebaiknya memang itu dipilah. Kalau kita udah siap menjadi amil zakat, udah taruh tempat zakat gitu. Masjid berarti siap untuk menerima zakat dan ditransfer kepada yang membutuhkan. Dan masjid punya orang yang diketahui oleh pengurus masjid yang memang bisa diberikan zakat gitu. Kalau kita belum siap menjadi amil zakat, berarti nggak terima zakat. Udah infak sedekah aja. Kita tulis tuh infak sedekah. Nggak ada zakatnya gitu. Karena ini sunnah sifatnya. Dan boleh dipakai untuk semua kebutuhan. Apa aja. Kasih untuk apa? Buat untuk WC boleh, buat untuk rehab masjid boleh, kemudian kebutuhan hari-hari boleh, bayar listrik boleh, bayar air boleh, ya. Atau mungkin bayar untuk imamnya imamnya yang mungkin dia transportasinya butuh setiap hari dia datang gitu. Kita kasih juga boleh. Ya. Tapi kalau zakat kasih untuk imam nggak langsung boleh. Zakat untuk bayar listrik mungkin nggak langsung boleh. Gitu. Nah, jadi harus dipilah tuh. Minimal yang kita pilih adalah zakat. Kemudian juga ada model pemilahan ketika dipilah bahwa ada masjid ada untuk kebutuhan masjid, ada untuk anak yatim, ada untuk sekolah misalkan kalau masjid ada sekolah. Itu juga dengan pemilahan itu menjadikan orang tertarik untuk menginfak itu. Saya menginfak pada yatim. Udah berarti yatim aja ini, nggak yang lain dipakai untuk yatim gitu. Kita juga kalau sudah memilah begitu, kita harus amanah. Kita menyampaikannya kepada anak yatim aja. Nggak boleh pakai untuk yang lain sedikit lah, karena ini kurang nih, listrik kurang pakai dari anak yatim. Nggak boleh. Karena kita udah berjanji itu, walaupun sifatnya dalam kotak gitu, tapi udah janji kita. Tertuliskan di situ bahwa ini akan kita sampaikan kepada yatim. Yatim berarti. Nggak boleh yang lain. Harus amanah kita. Dan pengurus masjid itulah orang yang pertama sekali harus betul-betul amanah. Kenapa?
Apalagi nggak ada yang mempertanyakan kan, mau dibawa kemana uang tuh? Ya, di situ mau dicampur, mau dibuat apa-apa, nggak ada yang nanya gitu. Nauzubillah. Maka pada saat bisa dia berkhianat tapi nggak berkhianat, itulah amanah. Pada saat nggak ada yang kontrol tapi dia amanah menyampaikan, itulah amanah. Nah, itu. Baik, ya kan? Ya. Saya menyambung masalah zakat tadi Ustaz. Kita kan berdomisili di sini, yang relatif ya kalau dilihat ya parkir masjidnya tuh nggak ada lah. Nah, bisa nggak saya kirim zakat saya ke Indonesia atau melalui satu badan kirim ke entah mana gitu, atau harus kita berzakat di tempat kita tinggal? Ya. Boleh nggak saya di Kanada, di Toronto nih misalkan, ya karena di sini kita lihat makin miskin nggak kurang lah, nggak ada gitu ya. Saya kirimkan zakat itu ke tempat lain, ke Indonesia misalkan, boleh tidak? Kita harus paham dulu konsep zakat seperti apa. Konsep zakat adalah di mana dia diusahakan, di situ dia dikeluarkan. Di mana uang usaha kita, uang kita dapatkan, di situ pula uang kita keluarkan zakatnya, di situ diberikan orang di situ. Karena ini demi keadilan. Keadilannya apa? Bahwa di mana Allah memberikan rezeki bagi kita, disitulah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di situ. Sehingga keadilan terjadi. Di negeri kita juga begitu. Udah di sana, ya, maka kita berikan orang negeri kita juga kasih untuk orang-orang di situ. Jadi masing-masing tanggung jawab di sekitarnya sendiri dengan uang yang dia miliki. Nah, sekarang kalau seandainya nggak ada, nah konsep yang kedua, kalau memang nggak ada Ustaz, memang nggak ada orang miskin di sini, orang fakir, orang Muslim lagi. Maksudnya ini orang Muslim memang zakat itu diterima oleh orang Muslim aja yang miskin fakir gitu. Nggak ada sama sekali Ustaz. Gimana? Kalau sama sekali nggak ada, boleh transfer ke negeri kita. Kalau memang nggak ada orang miskin, orang fakir yang berhak menerima di sini. Satu, itu yang kedua ya. Kemudian, apakah betul di sini nggak ada orang fakir miskin? Nah, itu dia kan. Betul nggak? Kemudian, apakah hanya fakir miskin aja di sini yang menjadi perhatian yang berhak menerima zakat? Kan ada fisabilillah di sana. Wabri sabil di sana, ya. Karena di negeri kita nggak ada fakir miskin, tapi ada fisabilillah. Fisabilillah itu seperti apa? Fisabilillah membangun masjid. Ya, masjid. Misalkan masjid kita nih, ada masyarakat di sini mau sholat Jumat itu, nggak ada tempat sholat gitu misalkan. Kalau nggak kita buat masjid, emang nggak ada. Ini masjid kita ini kan masjid masjid yang kalau kita nggak bangun ini nggak ada tempat sholat gitu di sekitaran ini gitu. Berarti membangun tempat ibadah yang betul-betul dibutuhkan nggak ada sekitaran itu. Kita sangat butuh tempat ibadah itu bisa pakai uang zakat loh. Dalam kondisi ini ya. Tapi kalau di kampung kita satu tempat udah 10 masjid, mau bangun masjid pakai uang zakat nggak boleh. Nggak boleh. Itu kalau membangun masjid nggak langsung boleh pakai uang zakat kecuali masuk dalam fisabilillah. Oh Ustaz, fisabilillah juga ini. Ada 10 masjid di sini. Asal nggak bangun pakai ini, ada yang itu. Karena di sana ada snaf lain yang lebih diutamakan apa? Zakat itu untuk fakir miskin gitu. Kalau di sini fakir miskin kurang, tapi fisabilillahnya perlu. Kemudian fisabilillah lagi di sini apa? Tempat pendidikan Islam. Ya? Ya? Iya, sekolah-sekolah untuk anak-anak yang kalau kita nggak bangun sekolah itu anak kita nggak belajar Islam di mana gitu. Maka membangun sekolah Islam, zakat untuk membangun sekolah Islam itu fisabilillah di sini, di negeri ini, di negeri minoritas kita ini. Situ. Kemudian ada lagi mu'allafati qulubuhum, ya. Mu'allafati qulubuhum ini adalah senef yang selanjutnya yang mereka yang kadang baru masuk Islam. Gara-gara baru masuk Islam, keluarganya dia dikeluarin dari keluarga, kerjanya juga dikeluarin. Gitu-gitu. Jadi betul-betul putus dia. Gara-gara masuk Islam. Maka dia itu berhak dapat zakat. Berhak dapat zakat dia. Diberikan zakat. Jadi problemnya beda di sini. Mungkin ada fakir miskin di sini, fakir miskinnya itu homeless lah. Gara-gara salah praktek hidup gitu kan. Ya, maka jadinya begitu dia. Padahal semuanya ditanggung sama negara. Nggak fakir-fakir amat lah, nggak miskin-miskin amat lah, dikasih sama negara gitu.
Tapi kita ada snap lain loh. Ya, yang di sini itu butuh orang kita. Pengadaan sekolah-sekolah Muslim yang menjaga anak-anak kita itu Islam dengan baik, apalagi misalkan boarding school yang dibuat, tempat ibadah yang memadai yang dibutuhkan. Nah, ini bagian daripada zakat yang boleh kita berikan. Nah, fokusnya di negeri ini itu. Paham ya? Ya, silakan. Mas, soal amanah itu Pak Ustadz, apakah hanya Allah yang berhak mengatakan seseorang itu amanah, atau manusia juga punya hak untuk menentukan seseorang itu amanah atau tidak? Siapa yang berhak? Allah tahu siapa amanah, siapa yang amanah, siapa yang jujur, siapa yang dusta. Allah pasti tahu itu. Tapi kita berhak nggak? Berhak lah. Berhak kita untuk menilai seseorang itu kita labelkan dia itu amanah atau tidak. Kalau enggak, kita nggak bisa hidup. Kalau kita tidak punya standar untuk menilai orang amanah. Bagaimana saya menilai standar orang amanah? Ya sesuai dengan zahir yang saya tahu gitu. Ibu tahu siapa teman ibu, amanah nggak orangnya? Sejauh yang saya ketahui, sampai saya belajar hari ini, sampai hari ini saya bersama dengannya, kalau masalah uang, dia ini amanah orangnya. Saya udah pernah gitu. Boleh. Dan kita perlu itu. Kita perlu membuat mekanisme untuk menilai saudara-saudara kita yang dia itu amanah. Supaya kita tahu yang mana yang berkhianat. Ya. Kalau kita nggak bisa menilai mana pengkhianat dengan amanah, ya nggak bisa kita hidup. Ya, akan rugi hidup kita. Nah, justru karena kita tahu mana amanah, mana khianat, nah sehingga dengan zahir yang kita tahu, maka sesuai dengan yang zahir yang nampak itu kita boleh menilai ya dia ini lebih amanah, dia ini lebih ini. Nah, tapi tidak untuk kita menuduh orang. Nah, lalu kemudian yuk kita buat, lalu kita pakai patron itu untuk pakai ini amanah nggak, ini nggak amanah nih, ini khianat nih, ini amanah nih, ini khianat nggak. Tidak untuk menilai orang seperti itu, tapi adalah untuk melihat kalau kita membutuhkan, apalagi dalam masalah urusan kita atau urusan orang banyak, maka mekanisme itu perlu penilaian terhadap orang tersebut supaya cocok tidaknya diberikan suatu tanggung jawab. Nah, gitu. Gitu adanya. Ya, gimana? Tanya topik yang lain saja kemarin ditanya, jawabnya agak bingung. Kalau ada pemburu tentang halalnya itu, halal haram. Kalau binatang buruan gimana? Kalau ditembak, saya jawabnya ya nanti disembelih habis itu. Bismillah dulu ditembak. Ya, atau Bismillah dulu tembak itu udah halal. Ya baik. Kalau berburu, ya berburu itu ada fikih sendiri memang hukum berburu ya. Saya tahu di Kanada ini juga kita ada yang hobi berburu ya, boleh berburu nembak rusa ya. Tapi rusanya dengan kilonya berapa, lebarnya berapa, besarnya berapa ya. Ada aturannya juga ya, aturannya juga fikih berburu sampai aturan. Kalau di sini fikih berburunya sampai ukuran kijangnya itu juga diukur gitu ya, nggak boleh sembarangan nembak gitu. Yang kecil nggak boleh, kalau yang udah tua kali nggak boleh. Tapi yang masih remaja ya, remaja dan teenager gitu ya. Teenager. Itu yang boleh ditembak, yang lain nggak boleh. Nah, di dalam fikih berburu, ada zaman dulu orang berburu dengan anjing, dengan panah. Ya, panah kalau sekarang dengan tembak ya, atau dengan anjing. Berburu dengan anjing yang memang dipakai untuk berburu, itu yang dibawa sama anjing sama untuk kita itu boleh dimakan. Walaupun anjing yang bawa, itu boleh dimakan. Kita sembelih, makan, boleh. Dalam kondisi bagaimanapun. Kemudian kalau kita berburu dengan menembak, ya, maka tembakan kita Bismillah, itulah tembakannya adalah dalam sembilan kita itu adalah dengan Bismillah tuh. Kalau kita menembak kemudian kita ucapkan Bismillah, ya setelah itu kena panah kita dan kita yakin misalkan mati dengan panah kita, ya bukan mati karena terpelanting dari atas ke bawah. Nah, ya ada kadang kena
panah kita. Setelah itu nggak bisa lari lagi, terpelanting dia ke bawah, mati. Itu gara-gara apa matinya kira-kira? Apa terjatuh, apa kena panah saya ya? Itu nggak pasti kan? Kalau kita misalkan, ini namanya lebih pastinya ini mati gara-gara jatuh di atas bawah nih. Itu nggak boleh makan. Berarti itu termasuk apa namanya, sesuatu yang al-mauqudatu, sesuatu yang jatuh, binatang yang jatuh, nggak boleh makan. Tapi kalau seandainya mati gara-gara yang panah saya, atau duluan mati dia baru kemudian jatuh, maka itu boleh makan. Sembelih makan. Dalam berburu, fikih berburu begitu. Jadi kalau nembak ini bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puam, dor gitu. Sama dengan anjing tadi. Kalau ya, waktu anjing juga begitu. Kalau sudah terlanjur mati sama anjing? Ya, boleh. Sama juga seperti itu. Nah, disembelih makan. Kalau sudah mati, disembelih lagi. Iyalah kan darahnya. Masalahnya darahnya kan. Kalau sudah, tapi hukumnya boleh. Kalau sudah ditelan setengahnya oleh anjing, kita tarik gitu ya. Kenapa? Udah ditelan. Udah ditemukan ditelan. Kalau ditelan tupai. Tupai bisa ditelan sama anjing. Mungkin nggak dimakan. Ya, yang dimakan itu dibuang. Yang nggak dimakan mulai kita makan gitu. Iya. Ini tadi kalau ngomong masalah amanah, amanah itu kan maksudnya menyampaikan sesuatu apa yang orang itu inginkan. Jadi misalnya saya menerima amanah, masjid ini menerima amanah sesuatu benda gitu ya, untuk diberikan kepada orang susah gitu. Soalnya kayaknya kita nanti insya Allah akan terima untuk dibagikan ke homeless. Nah misalnya sementara ada homeless misalnya yang membutuhkan uang, misalnya satu paket itu $50, tapi ada satu homeless lagi misalnya dia butuh tuh mungkin kira-kira 300. Boleh nggak yang itu kita jual, terus uangnya kita kita berikan kepada orang yang lain yang lebih membutuhkan uangnya. Jadi misalnya masjid ini terima sumbangan berupa barang untuk dibagikan ke orang susah lah di sini. Nah terus misalnya barang itu kita jual, terus tapi uangnya diberikan juga ke orang yang susah itu juga gitu, cuma dalam bentuk uang gitu loh. Bisa nggak kayak gitu? Boleh. Oh, oke. Jadi ketika orang memberikan barang, kalau kemudian kita selaku pengurus masjid pintar melihat kebutuhan daripada orang yang menjadi target kita, lalu kemudian barang itu kita jual, justru kita kasih uang kan dia sangat butuh uang, boleh. Yang penting adalah itu sampai barang itu dimanfaatkan oleh orang yang niat kita untuk kita berikan. Nah, boleh. Boleh. Kenapa tidak? Ya jangan setelah dijadikan uang nanti bukan nggak sampai ke homeless lagi, nggak sampai ke tempat lain gitu. Itu yang jangan. Jadi kita menerima selain uang juga barang. Ya boleh terima barang. Ya betul. Sesuai dengan kebutuhan boleh. Ya, maka itulah dia bedanya kalau sedekah, sedekah umum ya, sedekah sunnah gitu itu boleh kita pakai kemana aja. Baik muslim atau non muslim boleh sedekah itu. Ya. Karena ini dikasih dalam barang, tapi rencananya mau dijual terus dikasihkan ke dijual, karena kan mungkin satu orang perlu $200, sementara barangnya betul itu mungkin nilainya sekitar $50. Iya betul. Boleh, insya Allah tentu boleh. Ya, pertanyaan berikutnya silakan. Masih ada. Pengurus masjidnya mana nih? Silakan. Kalau enggak saya ada pertanyaan ini. Silakan, harus. Nanti jam 7 ya, jadi tinggal 5 menit lagi ini. 5 menit lagi. Pertanyaan nanti lagi, ya. Atau nanti lagi kita lanjutkan panitia. Oke, berarti setelah maghrib lagi nanti ya. Oke, baik. Lanjutkan setelah maghrib dengan sedikit pembukaan nanti. Kita lanjutkan setelah maghrib insyaallah taala. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kita siap-siap sholat maghrib ya, dan kita lanjutkan setelah sholat maghrib iktikaf kita di masjid insyaallah taala. Pokoknya kita weekend
hari ini dan malam ini di masjid. Sebaik-baik tempat weekend itu adalah di mana? Di masjid. Ya, insya Allah. Besok pagi subuhan di masjid lagi dan zuhuran kita di Niagara. Itu orang yang mengikut kita nih, wow, Niagara gimana gitu. Ya, subuhan zuhurannya di Niagara. Di mana Niagara? Besoklah kita lihat. Insya Allah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan yang mendengarkan di Facebook juga Allah izinkan sampai ke Niagara. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.